Baik Bapak ya. Dalil yang baru kita ketahui, Nabi kita itu pernah bersabda, la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalau dalam solat jamaah jahr, kewajiban makmum itu istima' dan insot, mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam. Lah kalau misalkan jamaah solat jahr rakaat pertama dan kedua, misal kita iqomah, kita baru datang, imam sudah memulai solatnya dan imam sudah memulai bacaannya, meskipun baru ketinggalan 2 ayat toh kita, artinya Fatihah kita tidak sempurna karena kita tidak mendengarkan sejak awal. Sedang kewajiban makmum itu istima' dan insot, meskipun sakjane kita dengar, mungkin sedang wudu, kita dengar imam sudah mulai membaca alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim, kita baru gabung. Lah, sejak kita gabung itulah takbiratul ihram baru kita dihitung masuk ke dalam solat. Artinya Fatihah kita ketinggalan ayat pertama kedua tadi. Lah, dengan demikian berarti Fatihah kita tidak sempurna, maka belum dihitung 1 rakaat. Nah, terus apa yang dilakukan? Lah nanti kalau imam salam, kita tidak ikut-ikutan salam, tapi kita berdiri menyempurnakan rakaat yang tertinggal tadi. Berdasar sabda Nabi tersebut, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi yang tidak membaca Fatihah. Bacaan makmum untuk Fatihah kalau itu jahar ya cukup mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam. Kalau itu pas rakaat-rakaat sir, solat sir, ya makmumnya baca Fatihah sendiri. Nah kalau kita masbuk, meski dapat rukuk, mohon maaf, kita tetap menyempurnakan, karena kita berpegangan pada hadis Nabi la sholata tadi. Lah yang dilakukan oleh Bapak, oleh kita semua ini, tidak perlu menunggu imam ben iktidal terlebih dahulu, tidak perlu. Kalau kita datang, imam posisi rukuk, sudah kita takbiratul ihram, sedekap, habis itu langsung ikut rukuk. Jangan nunggu ben iktidal sih, engko nek nanti kalau nambah biar tidak pekewoh, ya jangan begitu. Ya. Nabi kita pernah bersabda, an Abi Hurairah qala. Dari Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ji'tum ilas sholati, jika kamu mendatangi solat, wa nahnu sujudun fasjudu, sedang kami dalam keadaan sujud, maka segeralah bersujud. Wala ta'udduha syai'a, dan jangan kamu hitung 1 rakaat. Wa man adrakar raka'ata faqad adrakas shalah, siapa yang mendapati 1 rakaat, maka sungguh dia telah mendapati sholat jamaah itu. Meski kita masbuk, tapi dapat 1 rakaat lengkap, maka dikatakan oleh Nabi kita sudah dapat sholat jamaah tersebut. Ada yang memaknai man adraka rakaatan faqad adrakas shalah, siapa yang mendapati rukuk maka dia sudah mendapati sholat. Ya moga saja kalau ada yang
memahami seperti itu, tetapi kita tidak memahaminya seperti itu. Pemahaman yang kita ambil, yang dimaksud man adraka rakaah itu maksudnya siapa yang mendapatkan 1 rakaat, maka sungguh dia telah dapat sholat tersebut. Atau misalkan kita lelah sekali ya, tertidur dan lain sebagainya, bangun-bangun ternyata belum sholat duhur, baru dapat 1 rakaat duhur, sudah adzan asar, maka kita sudah dihitung sholat duhur pada waktunya, karena memang bukan unsur kesengajaan, karena lelah dan lain sebagainya, tertidur dan lain sebagainya, bangun-bangun waktu duhur masih ada. Begitu kita wudhu, kita sholat baru dapat 1 rakaat, sudah terdengar adzan asar, berarti sudah masuk waktu asar. Meski sudah masuk waktu asar, namun kita sudah dicatat mendirikan sholat duhur pada waktunya, karena sudah dapat 1 rakaat. Oke, yang harus dilakukan, mau imam itu ruku atau i'tidal atau sujud, kalau kita masbuk, segera kita takbiratul ihram, sedekap ikuti, lakukan apa yang dilakukan oleh imam tadi. Ini hadis riwayat Abu Dawud ya, juz 1 halaman 236, nomor hadis 893. Ada hadis lain riwayat dari yang diriwayatkan oleh Ali dan Mu'ad bin Jabal, an Ali ibn Abi Thalib wa Mu'ad ibn Jabal qala, dari Ali bin Abi Thalib dan Mu'ad bin Jabal, beliau berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadukumus sholata, jika salah seorang dari kalian mendatangi sholat, wal imamu ala halin, dan imam berada dalam satu kondisi, satu keadaan, fal yasna kama yasnaul imam, hendaklah dia segera berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh imam. Misal kita datang masbuk, imam ruku, ya sudah segera kita takbiratul ihram, sedekap langsung ruku. Atau imam i'tidal, ya sudah kita segera takbiratul ihram, sedekap ikuti apa yang dilakukan imam. Imam sujud, ya kita ikuti takbiratul ihram, sedekap sujud. Imam tahiyat, ya kita langsung takbiratul ihram, sedekap tahiyat. Tidak perlu menunggu, wah wis ben biar dulu i'tidal atau sujud dulu, biar saya nanti kalau nambah tidak pakewuh, tidak keringet dingin. Lah sholat kok keringet dingin, hanya gara-gara menyendiri pakewuh, kanan-kanannya datangnya lebih akhir, tapi sampainya dapat rukuk sudah dianggap sudah sempurna. Imam salam, mereka ikut salam. Lah masa saya berdiri sendiri, begitu berdiri sendiri keringetan, sholatnya nggak khusyuk. Nanti nih ditanya piye jawabnya. Lah mulai hari ini tidak perlu menunggu imam untuk i'tidal atau sujud dulu. Meski kita dapati imam sudah selesai bacaan, tinggal rukuknya, ya sudah kita masuk. Nah nanti imam salam kita sempurnakan. Tidak ikut salam, kita berdiri menyempurnakan. Lah nanti kalau ditanya, ya dijawab saja, ya saya mengikuti sabda Nabi, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Fatihah. Lah saya ketinggalan Fatihah, maka tidak saya hitung 1 rakaat meski saya dapat ruku'. Tetapi saya tidak dapat Fatihah dari imam, maka tidak dihitung 1 rakaat. Nah, oleh karena itu saya nambah. Dah begitu, nanti insya Allah
saling menghormati bisa itu. Bagi yang dapat rukuk, dapat 1 rakaat sehingga tidak menyempurnakan, ya monggo saja. Kita tidak usah ribut-ribut tentang itu. Tapi yang harus Bapak lakukan ya, tidak perlu nunggu-nunggu. Pokoknya langsung segera takbiratul ihram, sedekap, ikuti lah, nanti nambah. Tidak perlu pakewo, tidak perlu gemeter, tidak perlu keringetan ya. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi juz 2 halaman 51, nomor hadis 588. Nanti Bapak bisa ya, lihat lagi brosur kita tentang makmum masbuk ya. Tanggal 29 Maret 2015 atau Ahad 13 Desember 2020, sholat berjamaah yang ke-8 tentang makmum masbuk. Nanti Bapak bisa lihat lagi brosur itu ya, brosur Ahad 29 Maret 2015, yaitu tentang makmum masbuk, atau 13 Desember 2020, sholat berjamaah yang ke-8 juga tentang makmum masbuk. Insya Allah sudah lengkap penjelasannya di situ. Nah, nanti Bapak bisa baca itu, pelajari. Nanti kalau ditanya, lah jawabannya ya sesuai di situ.